Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Arsala sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulul karim wa anzala kitabahul qur'ana wa huda wa busra lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pemirsa yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya keluarga besar SMK Hidayatul Ummah Balong Panggang Gresik yang juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sungguh sangat banyak dan besar nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Khususnya hari ini kita bersama-sama masih bisa melakukan ibadah puasa dengan penuh keimanan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya banyak cara yang bisa dilakukan oleh manusia dalam rangka untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kali ini saya ingin menyampaikan ada dua cara yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk mendapatkan nilai tinggi di mata Allah guna menggapai derajat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yakni yang pertama adalah dengan iman dan yang kedua tentunya dengan ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat Al-Qur'an, khususnya pada surat Al-Mujadalah atau Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Dalam ayat ini tentunya ada kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat manusia, dua golongan manusia. Allah akan mengangkat dua golongan manusia dengan derajat yang setinggi-tingginya. Siapa dia golongan itu? Yang pertama alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang percaya dengan sepenuh hati akan adanya Allah dan yang percaya dengan sepenuh hati apa yang diperintahkan Allah dan yang dilarang oleh Allah. Seperti contoh orang yang melakukan ibadah puasa, tentu saja mereka lakukan lantaran iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keimanannya ini, maka mereka yang melakukan ibadah puasa pastinya nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Imannya akan semakin bertambah, perilaku kehidupan sehari-harinya akan semakin bagus. Sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala yanzuru ila ajsamikum walaki yanzuru ila qulubikum. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam melihat manusia tidak dilihat karena wajahnya, karena ganteng atau tampan atau karena kecantikannya, dan juga tidak melihat seseorang lantaran jabatannya, pangkatnya. Jadi apa dia? Siapa dia? Lagi yang duru ila qulubikum, tetapi Allah dalam melihat manusia adalah melihat hatinya. Siapa di antara kita yang hatinya bersih? Siapa di antara kita yang hatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka itulah yang dipandang oleh Allah sebagai manusia yang terhormat, sebagai manusia yang mulia dan sekaligus yang dimuliakan oleh Allah, dan nantinya akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh orang yang beriman percaya akan adanya perintah puasa,
dan dia melakukan dengan penuh keimanan dan kekhusyuan, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu kelak akan diberikan surganya oleh Allah. Dengan kata lain, diangkatlah tinggi-tinggi derajatnya di hadapan Allah. Karena telah diangkat derajatnya oleh Allah, maka dia layak untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan orang yang kedua yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang sedang mencari ilmu dan yang sedang mengamalkan ilmunya. Walladzina utul ilma darajah. Orang yang sedang menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban, tentunya kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan dalam sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Bahwa mencari ilmu itu adalah merupakan kewajiban bagi seorang muslim, laki-laki dan perempuan. Orang-orang yang sedang mencari ilmu dan orang-orang yang sedang mengamalkan ilmunya, tentu saja mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala lantaran mereka melakukannya karena merasa diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat Allah akan diberikan kepada orang yang sedang mencari ilmu dan yang sedang memberikan ilmu atau mengamalkan ilmunya. Karena memang ilmu ini merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, maka layak bagi orang yang berilmu dan yang sedang mengamalkan ilmunya dan juga yang mencari ilmu untuk mendapatkan derajat pangkat yang tinggi di hadapan Allah. Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang ingin menguasai dunia, ingin hidup di dunianya ini bahagia, mulia di hadapan sama manusia dan di hadapan Allah, maka itu hanya bisa diambil, maka hanya bisa dicari hanya dengan ilmu. Seperti contoh, kalau orang kepingin jadi milioner, maka dia harus belajar ilmu tentang perniagaan atau tentang usaha-usaha yang bisa bikin dia kaya. Waman aradal akhirah fa'alai bil ilmi, dan barang siapa yang menginginkan kehidupan ke depan di alam akhiratnya menjadi hidup yang bahagia dan dimasukkan surganya oleh Allah, maka tentu saja itu hanya bisa diperoleh dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, mendapat derajat pangkat yang tinggi di hadapan Allah dunia akhirat, maka itu hanya dengan ilmu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa mendapatkan pahalanya sholat manakala kita tidak mengetahui ilmunya sholat? Syarat rukunnya sholat tidak kita ketahui. Bagaimana kita bisa mendapatkan pahalanya zakat kalau seandainya kita berzakat tidak pakai ilmu? Bagaimana pula kita berharap mendapatkan pahalanya haji kita kalau ternyata kita tidak menggunakan ilmu? Dalam sebuah hadis Nabi juga dikatakan, "Man amila bighairi ilmin la tuqbal." Barang siapa yang melakukan kebaikan-kebaikan tanpa adanya ilmu, maka tentu saja amaliyah kebaikannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, penting sekali buat kita bersama-sama untuk mencari ilmu dan juga mengamalkan ilmu dalam rangka untuk mendapatkan derajat setinggi-tingginya dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dijanjikan oleh Allah dalam surat Al-Qur'an Al-Mujadilah seperti tadi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu saya menghimbau kepada seluruh
keluarga besar SMK Ummah Musik, terutama anak-anakku yang lagi duduk di bangku sekolah dalam rangka menuntut ilmu. Mari kita bersama-sama lakukan pekerjaan kita dalam mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, karena merupakan bekal sebaik-baiknya untuk meraih kehidupan dunia dan akhirat. Maka kita harus terus meraih ilmu dengan sungguh-sungguh. Orang yang memiliki ilmu banyak tentu saja mereka akan dimuliakan oleh Allah dan juga disegani oleh manusia. Demikian pula saya menghimbau kepada teman-teman ustadz dan ustadzah, ayo kita bersama-sama dengan sungguh-sungguh dan ikhlas hati berjuang dalam rangka untuk proses pendidikan anak-anak kita. Jangan pernah menyerah dalam mendidik anak-anak kita, karena dengan upaya kita mendidik anak-anak kita berarti kita telah melakukan ikhtiar dalam rangka untuk mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sedikit ceramah yang saya sampaikan di pagi hari ini memberikan motivasi kepada kita untuk terus berjuang menjadi orang yang beriman dan terus berjuang untuk mencari ilmu serta mengeluarkan ilmu sehingga ke depan nanti derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.